Yang Maha Kudus tidak memilih hadir di ruang tamu. Tidak. Tadi kami dijamu di keluarga Pak siapa tadi Pak Albert saya lupa. Pak Suyadi. Kami dijamu. Kami diberikan tempat yang indah di ruang tamunya. Kami mandi. Kami merasa dihargai betul oleh keluarga Pak Suyadi. Diberi minuman susu coklat yang panas. Nah, padahal kami nggak nginap, hanya numpang mandi. Bayangkan kalau bupati mau nginap di rumah saudara, berusaha kira-kira pakai spray baru nggak kalau Pak Bupati tidur? Harus yang baru, betul? Dengarkan saudara, yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, itu milih tempat tidur kita. Jangan kau cemari tempat tidur pernikahan. Kotornya tempat tidur kita bukan karena spray tidak dicuci 3 bulan, tidak. Kotornya tempat tidur pernikahan kita, baca ayat itu. Karena apa dan apa? Ayat 4, cepat lihat yang bahal kitab. Karena apa dan apa? Karena perjinan dan persundalan. Oh, ini luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara, adik-adik yang belum menikah, dengar. Buat Yahweh yang Maha Kudus, bukan soal tempat tidurnya merek apa, dibuat dari apa, tidak. Walaupun itu orang miskin, tidurnya cuma di tikar. Kalau tikar itu tempat tidur suami istri, maka Yahweh pun berkata, kuduskan tempat tidur itu. Aku ada di tikar itu bersama dengan kamu. Saudara, luar biasa. Wonten para saudara ingkang gawa metal kita basa Jawi. Kalau nyambut mana wonten sumangga. Wonten apa mboten? Mboten. Oke, Jawi kok mboten basa Jawi. Wonten Pak. Sinten? Oh, lali. Lali. Oke. Kalau ada bahasa Jawa, saya akan baca bahasa Jawa. Bagus sekali. Bagaimana Tuhan berfirman, tempat kudus itu bukan di surga, bukan di gereja, tapi tempat kudus itu di tempat tidur pernikahan kita. Dia hadir dan dia bertakhta di situ. Saudara, gereja Tuhan, maka itu jangan ada perjinan, persundalan dalam pernikahan kita. Tuhan tidak mau hadir di tempat tidur itu. Kita lanjut. Mengapa ada pernikahan? Ini penting. Mengapa Tuhan menikahkan orang? Harus tahu. Ternyata jawabannya, di surga itu ada suami istri. Di surga itu ada keluarga. Maka itu Yahweh menciptakan keluarga di bumi. Dan dia memberkati. Itu luar biasa. Hukum Kristus menyatakan pernikahan itu dari 2 orang, laki-laki dan perempuan. Tapi setelah menikah bukan lagi 2, tapi berapa? 1. Laki-laki jadi apa? Kepala. Perempuan jadi apa? Tubuh. Nah, ini suami istri. Efesus pasal 5, catat ayatnya dari 22 sampai 33. Efesus 5 22 sampai 33. Hebat sekali. Ayat di surga menegaskan hukum perkawinan itu. Begitu laki-laki menikah, dia harus potong badannya. Begitu perempuan menikah, dia potong kepalanya. Lalu kepala perempuan dan tubuh laki-laki dikubur. Maka yang tinggal hanya kepala laki-laki dan tubuhnya perempuan. Dan itu satu kesatuan.
Lagi sekali, laki perempuan yang dinikahkan itu menjadi satu kesatuan. Renungkan ini, bukan dua, satu. Mari kita buka Kejadian 1. Kita buka Kejadian pasal pertama. Anak-anak muda dengarkan ayat 28. Saya akan baca dulu. Majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, ingat firman ini. Kejadian 1:28. Pernikahan harus diberkati dulu, baru ada hubungan seks. Tidak boleh dibalik. Lihat firman ini. Dengarkan yang belum menikah. Tuhan bagaimana? Ayo baca Alkitab saudara. Tuhan bagaimana? Memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Setelah diberkati, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan seterusnya. Dengar adik-adik, anak-anak muda, tidak boleh ada seks. Tidak boleh beranak cucu dulu baru diberkati. Harus diberkati dulu di hadapan yang Maha Kudus, baru ada anak cucu. Ingat firman ini. Ini hukum, ini peraturan. Mengapa semua pernikahan yang melanggar hukum ini pasti tidak bahagia? Dengarkan baik-baik. Kalau pernikahan tidak kudus, maka bencana akan ada di rumah tangga itu. Berkat Tuhan untuk pernikahan sebelum ada hubungan suami istri itu luar biasa. Seperti payung, rumah tangga itu berteduh. Waktu hujan tidak kehujanan, waktu panas tidak kepanasan, waktu ada badai angin terlindung. Tapi pernikahan yang ada seks dulu, payungnya bocor, istilahnya begitu. Berkat Tuhan tidak ada di pernikahan itu. Catat, ada 4 akibat besar kalau pernikahan melanggar hukum Kejadian 1:28. Nomor 1, gangguan sakit penyakit banyak sekali. Nomor 2, catat ya Pak Majelis, catat. Nomor 1, gangguan sakit penyakit. Nomor 2, gangguan masalah ekonomi. Nomor 3, selalu masalah, setan terus keluar masuk di pernikahan itu. Nomor 4, ancaman perceraian cukup besar. Mengapa semua pernikahan yang tidak kudus, setan selalu mengganggu rumah tangga itu? Karena perlindungannya jebol, setan yang masuk. Maka itu hukum ini mutlak. Tuhan memberkati pernikahan, lalu berfirman, beranak cuculah. Jangan dilanggar. Ayat 26. Ini yang membingungkan. Masih pasal 1 kitab Kejadian ayat 26. Berfirmanlah Tuhan. Kalau firman Allah itu beda. Firman Allah itu ada di Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Ingat, ada 3 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama, ini kita ingat, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya sudah, kembalikan pada yang punya Tuhan. Kalau saudara masih bingung, baca di kamus. Di kamus Alkitab kita bagian belakang, cari kata Tuhan. Disebut Tuhan Israel, itu namanya Yahweh. Kalau kita bisa berkata haleluya,
Iya-nya itu Yahweh. Nah kalau suara pasti panggil Allah harus diganti haleluya, karena memuji Allah bukan Yahweh. Jangan dicampur-campur.